Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabi Muhammad Gunawan dengan NIM 20241412032. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan viola di era romantik. Yang pertama, era romantik. Musik era romantik dimulai pada tahun 1815 dan berakhir pada tahun 1910. Walaupun dinamakan era musik romantik, bukan berarti musik di masa ini hanya berisi tentang cinta ataupun cinta yang romantik. Sebenarnya era musik tersebut dinamakan romantik karena dapat menggambarkan adanya ekspresi pada komposisi musik pada jangka waktu tersebut. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman ini, karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Manusia melarikan diri dari realita ke dalam bunyi sunyi. Kekayaan bunyi baru diperoleh dengan perwujudan melodi, harmoni, dan bentuk musik secara baru. Pada contohnya, transisi indah dari gerakan ketiga hingga gerakan keempat dan simfoni Beethoven. Pada dasarnya, semua komposer pada era romantik mempunyai cara baru yang jauh lebih menarik dari sebelumnya. Lalu ada pengertian viola. Pengertian viola adalah alat musik gesek yang sedikit lebih besar dari biola dan memiliki nada yang lebih dalam dan kaya. Ini sering dianggap sebagai suara tengah dari keluarga string, berada di antara biola bernada tinggi dan cello bernada rendah. Viola mirip dengan biola dalam banyak hal, namun memiliki beberapa perbedaan utama dalam desain dan komponennya. Viola berbeda dari biola dalam beberapa hal utama. Ia lebih besar, dengan tubuh lebih panjang dan lebar, serta leher sedikit lebih panjang. Senarnya juga lebih tebal, sehingga menghasilkan nada yang lebih dalam dan lembut. Karena ukuran dan nadanya yang lebih dalam, viola sering digunakan untuk memainkan bagian harmoni dan pengiring dalam musik orkestra. Sedangkan biola sering digunakan untuk bagian melodi dan solo. Lalu ada perkembangan viola, perkembangan orkestra. Komposer era romantik mulai memberikan peran yang lebih penting untuk viola dalam orkestra. Viola tidak lagi hanya berperan sebagai pengisi harmoni, tapi mulai mendapat bagian solo dan melodi yang lebih substansial. Hector Berlioz adalah salah satu komposer yang sangat berkontribusi dalam mengembangkan peran viola di orkestra. Lalu ada karya-karya penting di zaman romantik. Yang pertama, Harold in Italy 1834. Karya Berlioz merupakan simfoni dengan viola solo yang sangat penting. Ada Johannes Brahms menciptakan dua sonata untuk viola OP 120 yang awalnya ditulis untuk klarinet. Robert Schumann menulis Märchenbilder, gambar-gambar dongeng OP 113 untuk viola dan piano. Konserto untuk viola 1875 karya Edward Lalo, 3 bagian dengan karakter virtuosik menampilkan range ekspresif viola. Romance for Viola und Orchestra karya Max Bruch, karya yang sangat liris dan ekspresif menunjukkan sisi melodis viola. Lalu ada perkembangan tekniknya. Teknik permainan viola menjadi lebih kompleks dan menuntut pemain viola dituntut untuk menguasai teknik tingkat tinggi seperti double stop, harmonik, dan berbagai teknik bowing. Lalu ada eksplorasi register tinggi viola menjadi lebih umum. Pada perkembangan konstruksinya, ukuran dan bentuk viola mulai distandarisasi. Perbaikan dalam teknik pembuatan menghasilkan suara yang lebih proyektif. Eksperimen dengan berbagai ukuran untuk mengoptimalkan suara. Eksperimen dengan ukuran yang lebih besar, 16-17 inci, untuk menghasilkan suara yang lebih dalam. Penyempurnaan bridge dan soundbox untuk meningkatkan proyeksi suara. Penggunaan senar metal mulai diperkenalkan menggantikan senar usus. Dari perkembangan pendidikannya, konservatori mulai membuka kelas khusus viola. Paris Conservatoire menjadi pionir dalam pendidikan viola formal. Sekolah musik di Jerman dan Austria mengembangkan tradisi viola yang kuat. Leipzig Conservatory memberikan penekanan khusus pada viola dalam kurikulum mereka. Perkembangan repertoire studi, adaptasi etude biola untuk viola, penciptaan etude khusus viola,
pengembangan materi untuk tingkat lanjut, literatur orkestra untuk viola. Ada guru-guru pentingnya juga, Théophile Laforgue di Paris Conservatoire, Hermann Ritter di Wurzburg, Oscar Netball di Praha, William Primrose di akhir era. Lalu ada komposer viola terkenal di era romantik, Hector Berlioz. Karya penting, Harold in Italy, inovasi dalam penulisan. Untuk viola solo dengan orkestra, menggunakan viola sebagai representasi karakter dalam musik program, memahami dengan baik karakteristik unik viola. Ada Johannes Brahms, sonata untuk viola dan piano, Op. 120 nomor 1 dan 2, string quintet dengan 2 viola, memberikan peran penting untuk viola dalam musik kamar, mengeksploitasi karakter hangat dan dalam dari viola. Ada Robert Schumann, Märchenbilder, gambar-gambar dongeng, Op. 113, advokat kuat untuk viola sebagai instrumen solo, menulis karya yang menggabungkan sifat puitis dengan kemampuan teknis viola, mengeksplorasi range ekspresif viola. Lalu ada Max Bruch, Romance for Viola Orchestra, double concerto untuk klarinet dan viola, menulis dengan pemahaman mendalam tentang karakteristik viola. Karya-karyanya menampilkan sisi liris viola. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.